Selamat siang, berikut untuk pengujian inverter Rakmon 2000 watt 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor pesanannya. Langsung saja kita uji. Di sini adalah uji yang pertama dari dua pembelian ya. Oke, di sini langsung saja saya akan jelaskan untuk cara menyalakan inverter ini. Di sini terdapat dua buah MCB, ada MCB soft start dan MCB baterai. Kita nyalakan MCB soft start terlebih dahulu ya, yang ada resistornya ini. Kemudian kita nyalakan MCB baterai. Setelah itu MCB soft start kita off kan dan inverter kita nyalakan ya. Oke, di sini inverter menyala. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini. Oke, di sini menu yang pertama yaitu ada informasi panel surya. Karena di sini tidak menggunakan MPPT, jadi kita lewati terlebih dahulu. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada parameter AC input ya. Di sini ada batas atas dan batas bawah. Di sini juga bisa kita setting. Di sini kita coba, misal kita ingin ubah menjadi 250 volt ya. Di sini cukup tekan angka 25 saja karena di sini sudah berkalian 10 volt ya. Langsung saja kita centang atau kita checklist. Dan di sini secara otomatis langsung tersetting ya. Untuk batas atas dan batas bawah sama untuk cara settingnya. Cukup ditekan seperti ini atau disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian di checklist ya. Kemudian di sini ada pengaturan pengisian, di sini plug dan float juga bisa disetting, serta arus pengisian juga bisa disetting ya. Di sini semisal kita ingin ubah menjadi 53 volt. Dan di sini juga sama. Oke, sini bisa ya untuk floatnya dan plug. Di sini untuk arus pengisian di 5 ampere ya. Di sini minimal 5 ampere dan maksimal di 40 ampere. Oke, kemudian kita kembali. Kita ke menu selanjutnya yaitu ada parameter baterai ya. Di sini ada pilihan tipe baterai, ada lead acid, lithium dan user. Kita bisa pilih salah satu untuk tipe baterai ini ya. Kemudian di sini ada pengaturan baterai. Di sini sudah kita sesuaikan dengan sistem 48 volt. Jika ingin dirubah maka kita cukup setting sesuai dengan keinginan saja ya di sini. Oke. Kita kembali. Kita ke menu selanjutnya yaitu ada menu prioritas ya. Di sini ada prioritas AC dan DC. Di sini AC untuk PLN, sedangkan DC untuk inverter ya. Kita bisa pilih salah satu untuk mode prioritas ini ya. Kita kembali. Kemudian di sini ada pengaturan ATS. Di sini ada VR recovery dan LVD. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Dan di sini nanti ketika LVD ya, di sini ada tegangan 46 volt atau di bawah 46 volt, dan di prioritas DC maka secara otomatis nanti langsung berpindah ke PLN ya. Nanti kita juga akan ujikan untuk perpindahannya ya. Dan di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Kembali. Dan di sini ada menu selanjutnya yaitu ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu ya. Oke, kemudian kita kembali. Di sini ada adjust belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu. Kemudian di sini ada RS485 itu sama, belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada tentang ya atau informasi. Kita bisa lihat di sini nominal daya di 2000 watt dan nominal output di 220 volt ya. Bisa lihat situ. Oke. Kita kembali ya. Kemudian kita akan ujikan di sini input PLN saya nyalakan terlebih dahulu. Oke, di sini input PLN masuk ya. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk perpindahannya. Di sini saya turunkan tegangan. Di sini saya masih menggunakan adaptor ya. Sini tadi 46 volt ya untuk perpindahannya. Kita turunkan. Oke, di sini sudah berpindah ke PLN ya. Kemudian di sini kita naikkan kembali. Tadi HVR recovery-nya adalah 51 volt ya. Oke, kita naikkan tegangannya. Oke, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter ya, namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk melakukan perpindahan. Kita tunggu kisaran 1 menit.
Ya, kita masih menunggu ya di sini. Oke, di sini langsung berpindah secara otomatis ke inverter ya. Dan di sini saya akan ubah prioritasnya menjadi prioritas AC. Oke. Di sini saya akan simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, maka secara otomatis di sini langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, di sini secara otomatis langsung berpindah kembali ke PLN. Dan di sini untuk chargingnya sendiri kita harus ubah lagi ke prioritas DC ya. Kita simulasikan. Kita simulasikan ketika baterai ini habis ya. Kita turunkan kembali tegangannya. Kemudian kita simulasikan ketika baterai habis. Oke, di sini saya simulasikan baterai habis. Dan untuk chargingnya sendiri kita harus ubah prioritasnya menjadi prioritas AC ya. Lakukan charging ya di sini. Kita tunggu. Itu mulai naik ya. Oke, tandanya berfungsi dengan normal di sini untuk chargingnya. Kita bisa lihat. Oke, naik terus ya di situ. Oke, tandanya berfungsi dengan normal ya. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan ubah lagi prioritasnya menjadi prioritas DC. Untuk lakukan pengujian beban ya. Dan di sini input PLN saya off kan dan baterai saya on kan ya. Oke, di sini baterai sudah saya on kan. Kemudian di sini saya akan bebani menggunakan beban blower dan juga beban pemanas. Oke, di sini yang pertama saya akan menggunakan beban pemanas ya. Oke, di sini beban pemanas terbaca kisaran 1100-an watt ya. Kita lihat di situ 1100-an watt ya. Kemudian kita akan ganti menggunakan beban blower. Oke, saya tambah 2000 watt lebih ya.
2300. Tambah lagi. Oke, ketika beban berada di 2500, inverter proteksi off karena ada kelebihan beban. Dan setelah beberapa detik, inverter akan hidup kembali. Oke, ini dia inverter sudah hidup kembali. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan ujikan juga untuk beban dengan prioritas AC ya. Di sini kita nyalakan kembali input PLN-nya. Kemudian kita ubah prioritasnya menjadi prioritas AC ya. Oke, di sini input PLN masuk. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan bebani menggunakan beban pemanas ini ya. Oke, di sini terbaca kisaran 600-an watt. Kemudian di sini saya akan simulasikan ketika PLN ini padam ya. Oke, maka secara otomatis di sini langsung berpindah ke inverter ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali ya, oke, di sini secara otomatis langsung berpindah kembali ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter Rakmon 2000 watt 48 volt. Untuk uji yang pertama, kita lanjutkan untuk pengujian yang kedua. Sekian, terima kasih.